Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman aktivis semua ya. Sekarang udah jam 1 lebih 1/4 malam, itu udah pada tidur. Kita ngomongnya santai aja, bincang santai aja ya. Kali ini saya akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu beda cara investasi di apartemen atau di properti rumah. Ya, simak terus ya. Jadi rekan-rekan yang mau berinvestasi di properti itu harus memperhatikan hal ini. Kalau kita memilih apakah kita mau berinvestasi rumah atau apakah kita mau berinvestasi apartemen gitu. Karena dua hal ini terlihat sama tapi sebenarnya sangat beda gitu. Cara berinvestasinya itu sangat beda gitu. Jadi kalau kita ngomongin investasi rumah gitu, yang sama apartemen kita akan coba melihat dari beberapa sisi ya. Jadi kalau karena ini udah malam santai mungkin ada yang kelewat, mohon maaf ya. Jadi beberapa sisi. Yang pertama itu dari sisi capital gain. Capital gain itu apa? Dari sisi investasi dilihat dari sisi biaya modal gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Kita belinya berapa, kemudian beberapa tahun kita jual jadi berapa, maka keuntungannya seperti apa? Itu capital gain ya. Ya, capital gain kalau kita ngomong rumah sama apartemen, menurut saya itu lebih baik kita investasi di rumah gitu. Kenapa? Karena kalau kita pintar milih lokasi rumah, pintar milih lokasi yang berkembang gitu, capital gainnya sangat tinggi gitu. Mungkin bisa sampai 20-30% per tahun gitu ya. Jadi tergantung lokasi rumahnya ya. Sementara kalau kita milih apartemen gitu, capital gainnya agak agak kurang bagus gitu. Kenapa? Karena ketika kita nantinya akan menjual apartemen kita, jadi kondisinya kan udah bekas ya, udah second ya, itu agak susah gitu. Kenapa? Karena bermunculannya apartemen baru gitu. Kita ngomongin misalnya Surabaya itu udah overstock, jadi apartemen itu tumbuh di sana, tumbuh di sana, tumbuh di sana, banyak sekali gitu. Dengan berbagai kemudahan pembayaran payment, dengan berbagai kemudahan pembayaran tentunya. Misalnya kita bisa nyicil ke developer itu sampai 5 tahun, bahkan 6 tahun, bahkan ada yang nawarin 10 tahun gitu. Sementara kalau kita jual apartemen second kita agak susah gitu karena kan harus cash gitu. Mau kredit kepemilikan apartemen juga susah karena beberapa apartemen, mungkin banyak apartemen ya yang statusnya masih PPJB gitu. Jadi belum sertifikatnya itu belum strata title gitu. Jadi nggak bisa dijaminkan ke bank gitu. Jadi beberapa apartemen itu masih PPJB gitu. Nah, itu yang menjadi kendala kita kalau kita berinvestasi di apartemen, sehingga kalau kita jual apartemen kita yang sudah kita tempati tadi gitu, maka kita bisanya cuma cari pembeli yang cash gitu loh. Ya ada yang bisa di kredit kepemilikan apartemen ada, cuman nggak banyak setahu saya. Rata-rata masih PPJB semua gitu. Jadi harus cash gitu. Itu yang pertama dari capital gain ya. Pembelian apartemen itu kayak mobil gitu loh. Mobil itu muncul tiap bulan gitu ya. Banyak sekali apartemen gitu. Tapi jualnya ya susah gitu karena kita Pak, karena kalau saya pribadi gitu suruh milih ya mending beli apartemen baru, bisa nyicil ke developer gitu kan ya, santai nyicilnya, bahkan kadang nggak ada bunganya sama sekali kan gitu. Makanya ya itu harus dipikirkan ya. Satu dari sisi capital gain. Meskipun setiap tahun tuh harga apartemen tuh naik. Setiap tahun tuh harga apartemen baru ya, harga apartemen baru itu naik gitu. Tapi kalau kita jualnya ya agak susah gitu, sesuai yang tak jelaskan tadi itu. Itu yang pertama dari sisi capital gain. Yang kedua dari sisi biaya-biayanya. Lah enaknya di investasi apartemen ini apa gitu? Maksudnya biaya jual belinya ya. Kita ngomong biaya jual beli. Biaya jual belinya itu nggak ribet, nggak mahal gitu. Jadi kalau rata-rata tuh developer itu ngenakan biaya itu 5% ya. Jadi waktu nanti kita jual gitu, kita cuman kena biaya 5% gitu, nggak ada pajak pembeli penjual. Jadi pajaknya cuman 5% itu aja. Biayanya 5% itu aja itu pun dari harga jual kita yang dulu itu gitu. Bukan dari jual beli sekarang gitu. Misalnya dulu belinya 150 juta gitu. Terus sekarang kita jual 250 juta misalnya. Nanti hitungannya jual belinya itu yang 5% bayar ke developer itu ya yang dari pertama dulu itu yang 150 juta itu gitu loh.
tambah biaya notaris paling nggak mahal 500 sama 1 juta gitu. Karena statusnya tadi masih PPJB gitu. Kemudahan apartemen kalau jual beli itu cepetnya itu nggak perlu checking sertifikat, nggak perlu macem-macem lah, tinggal sehari jadi gitu loh. Rata-rata seperti itu karena statusnya yang masih PPJB tadi gitu. Jadi hari ini transaksi, ya hari ini udah bisa berpindah kepemilikan. Beda kalau kita rumah harus ada checking BPN, harus roya, harus pajak pembeli, pajak penjual dan lain-lain gitu loh. Sementara kalau kita beli rumah gitu, kalau kita ngomongin beli rumah gitu, kita misalnya beli 1 M gitu, 1 miliar gitu. Kita jual misalnya 1,2 gitu. Apakah keuntungan kita 200 juta gitu? Enggak gitu. Loh kok bisa begitu gitu. Nah, kan waktu beli kita itu kan kena biaya-biaya ya. Misalnya kayak pajak pembelian. Pajak pembelian itu pajak beli itu 5% kan gitu kan ya. Terus biaya-biaya notaris kan gitu. Nanti kalau kita jual, kita kena pajak jual. Pajak jual saat ini 2,5%, belum biaya-biaya notaris. Jadi sesungguhnya gitu biaya-biayanya sendiri itu hampir 10%. Belum lagi kalau KPR, biayanya lebih banyak lagi karena kita bayar bunga KPR gitu. Jadi kalau sisi biaya jual belinya dan kepraktisannya ya mendingan di apartemen gitu, nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak juga gitu. Sementara kalau rumah kan macem-macem gitu biaya jual belinya gitu. Itu ya. Jadi yang pertama tadi tentang capital gain-nya, yang kedua tentang biaya jual belinya gitu. Nah, kemudian yang ketiga kita adalah ngomongin, nah ini sewa. Jadi permainannya beda. Kalau apartemen sama rumah itu permainannya beda gitu. Jadi kalau kita ngomongin sewa kalau kita beli rumah itu rata-rata biaya sewanya tuh enggak besar gitu loh. Jadi biaya sewa rumah itu kisarannya 3%. 3% rata-rata 3%. Bahkan ada yang ada di bawahnya, tapi kadang-kadang ya ada yang di atasnya. Contohnya gini, kalau kita beli rumah seharga 1 miliar gitu. Kita beli rumah seharga 1 miliar gitu. Rata-rata ya enggak semua ya, masing-masing tempat beda. Jadi rata-rata itu biaya sewanya per tahun itu cuman 3% gitu. Per tahun itu cuma 3%. Jadi kalau kita beli rumah 1 miliar gitu, yang bisa kita harapkan dari sewa per tahunnya itu ya cuma sekitar 30 juta gitu. Ya, cuma sewa rumahnya itu per tahunnya itu cuma 30 juta. 3% aja. Makanya kalau kita ngomong investasi rumah dengan KPR gitu ya rodok bingung gitu loh. Karena biaya di satu sisi biaya bunga KPR sekarang kan 12 sekian persen gitu. Sementara cuman kalau kita sewakan cuma 3% aja gitu. Kan ya repot gitu. Piye gitu mulai, kecuali kalau kita kreatif misalnya rumahnya dibuat usaha atau rumahnya dibuat kos-kosan yang bisa menghasilkan lebih dari bunga KPR, itu bisa aja gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang prinsip beli rumah mencicil tanpa modal gitu ya, berarti ya teman-teman harus kreatif gitu, harus misalnya rumahnya dikoskan. Nah, dikoskan pun itu juga harus melebihi dari cicilan bank hasilnya kos-kosan ini gitu kan gitu. Tapi kalau kita ngomong investasi rumah gitu dok, biar rumahnya cepat naik gitu ya kalau disewakan ya cuma dapat 3% itu aja gitu, rata-rata segitu. Sementara kalau kita ngomongin apartemen itu harga sewanya itu bisa sampai 10% loh. Sampai 10%. Kalau kita punya apartemen seharga 1 miliar gitu, mungkin per tahunnya kita bisa dapat sekitar 80 sampai 100 juta gitu biaya sewa, uang sewanya gitu. Ya emang segitu gitu. Jadi kalau kita ngomongin biaya sewa, ya mending kita apartemen gitu daripada kita rumah gitu. Rumah itu biaya sewanya kecil gitu. Kalau kita beli rumah di perumahan ya, nanti kita sewakan itu biaya sewanya ya paling cuman 3% tadi gitu dari per tahun gitu dari harga rumah gitu. Kalau apartemen bisa 8 sampai 10% itu dari biaya sewanya gitu. Jadi yang permainannya bedanya di situ. Jadi bedanya di situ. Main kalau kita mau invest di apartemen, yuk kita harus sewakan gitu loh. Kita harus sewakan. Kalau kita invest di rumah, kita harus cari lokasi yang capital gain-nya tinggi gitu.
Karena kalau developer bangun apartemen itu kan udah disurvei tuh. Nah, sehingga biaya sewanya tuh ya segitu gitu. Tapi kalau developer rumah sekarang kan banyak tuh. Asal bangun gitu, kafling-kafling, bangun, laku semua gitu. Tapi nanti kalau kita sewakan ya enggak begitu bagus juga gitu. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita sharing malam ini ya. Jadi kalau kita mau investasi rumah, kita ngomong investasi ya, bukan ditinggalin ya. Kita ngomong investasi. Kalau kita mau investasi rumah di perumahan, komplek perumahan gitu ya, harus risetnya harus lama karena kalau kita investasi rumah, kita akan banyak mengharapkan dari capital gain-nya, dari kenaikan modalnya, kenaikan harga rumahnya gitu. Cuman kalau kita investasi di apartemen, yang kita survei itu adalah rata-rata harga sewanya gitu. Ya, itu bedanya. Itu bedanya. Kuncinya di situ. Kalau kita beli rumah untuk investasi, cari lokasi yang menurut analisa teman-teman kenaikannya bagus gitu. Kalau investasi di apartemen, cari apartemen yang biaya sewanya bagus. Itu. Ya, mungkin itu sih goalsnya sih di situ. Belum, tapi di sisi lain ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin apartemen gitu, biaya sewanya kan emang lebih tinggi dari rumah gitu. Tapi biaya perawatan di apartemen itu jauh lebih mahal dari rumah gitu. Jauh lebih mahal dari rumah. Contoh, service charge. Service charge itu dibayar setiap 6 bulan sekali rata-rata ya. Ada yang setahun tapi rata-rata apartemen service charge-nya 6 bulan sekali. Terus abonemen bulanan dan lain-lain. Parkir kita juga bayar. Ya, parkirnya mahal loh. Biasanya kalau punya 2 mobil gitu, mobil pertama sih murah, 100.000 gitu. Tapi mobil kedua bisa 500.000 gitu. Ya, belum lagi misalnya selain parkir apa? Selain parkir misalnya perawatan gitu. Kalau kita ngebor dinding gitu, kalau di rumah ya bor-bor kita sendiri ya enggak apa-apa. Kalau di apartemen kan harus izin karena kita nggak tahu salurannya itu di mana kan gitu. Belum lagi denda-denda gitu. Ya, teman-teman jangan salah. Kalau kita tinggal di apartemen, kita nggak bayar service charge atau kita nggak bayar air atau listrik gitu, dendanya tinggi, tinggi sampai 0,5% loh per hari. Nah, bayangin, nanti kalau di akhir bulan nggak bayar, listrik dimatikan, air dimatikan, parkir nggak bisa masuk. Ya itu harus dipikirkan. Jadi kalau teman-teman mau invest di apartemen, ya harus getol untuk menyewakan. Kalau nggak menyewakan ya rugi. Udah bayarnya mahal, kalau telat disegel. Nah itu kan susah. Kalau di perumahan, kalau kita kalau kita nggak bayar paling ya didatangi Pak RT kan gitu. Kita nggak bayar iuran RT, datang Pak RT. Nggak mungkin Pak RT mau nyegel rumah kita kan, ya nggak mungkin gitu. Kecuali kalau kita nggak bayar air. Tapi abonemen air berapa ya, syukur-syukur punya air pompa, air tanah kan gitu, malah nggak perlu abonemen kan gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan kalau kita mau investasi rumah atau apartemen itu peruntukannya itu seperti apa gitu loh. Kalau rumah yo paling kalau kita untuk investasi kita disewakan ya kerjanya kan setahun sekali, kadang nanti santai gitu. Tapi apartemen kan rata-rata sewanya itu bisa 3 bulanan, bisa bulanan gitu. Meskipun malah ada yang sewa harian, mingguan, sewa harian jam-jaman itu ya untuk hal-hal sing no comment. Itu ya. Jadi teman-teman harus berhitung di situ. Itu bedanya investasi rumah sama investasi apartemen. Mungkin itu aja ya, udah lumayan lama ini ya berbaginya. Jika ada tambahan bisa komen di bawah ya. Mungkin saya punya pandangan kalau investasi apartemen itu seperti ini, kalau investasi rumah itu seperti ini. Silahkan ditulis di apartemen karena pengetahuan saya yang terbatas ini tentunya masih banyak yang perlu ditambahin gitu. Jadi jangan lupa komen untuk menambahkan statement-statement saya ini gitu. Oke ya rekan-rekan, mungkin itu aja. Udah malam sekali sekarang. Mudah-mudahan
teman-teman yang mengikuti channel Atrivi ini saya doakan mudah-mudahan lancar semua usahanya, sehat selalu dan tambah sukses. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.